saya akan menjelaskan dulu mengenai definisi dari systematic literature review. Sebenarnya systematic literature review itu apa sih? Saya coba jelaskan dengan visualisasi gambar. Let's say ada suatu fenomena. Oke, fenomena ini saya namakan sebagai fenomena X. Lalu ada beragam peneliti yang mencoba untuk meneliti fenomena X. Ada peneliti A meneliti fenomena X, ada peneliti B meneliti fenomena X, ada peneliti C meneliti fenomena X, ada peneliti D, E, F, dan G. Jadi ada beragam peneliti yang meneliti fenomena X. Beragam peneliti ini mempublikasikan tulisannya, mempublikasikan penelitiannya. Inilah yang kemudian kita baca menjadi artikel jurnal gitu ya, beragam yang kita temukan di Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan yang lain-lain. Lalu bedanya apa dengan systematic literature review? Systematic literature review alih-alih meneliti fenomenanya secara langsung, yang kita lakukan adalah mengumpulkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beragam peneliti yang meneliti fenomena X. Jadi kita tidak secara langsung meneliti fenomena X. Yang kita lakukan adalah mengumpulkan seluruh tulisan, seluruh karya ilmiah yang meneliti fenomena X. Sampai di sini paham nggak? Semoga paham ya. Kita tidak meneliti fenomenanya secara langsung. Yang kita lakukan adalah mengumpulkan seluruh artikel ilmiah yang mendiskusikan fenomena tersebut. Jadi kalau ditanya misalnya, apakah kita meneliti fenomenanya secara langsung? Jawabannya tidak. Kita tidak meneliti fenomenanya secara langsung. Tetapi kita meneliti bagaimana fenomena ini diteliti, bagaimana fenomena ini didiskusikan, bagaimana fenomena ini dianalisis dari beragam karya ilmiah, beragam tulisan yang sudah dilakukan oleh para peneliti yang sebelumnya telah mengkaji ini, gitu ya. Nah, lalu ada 3 aktivitas yang perlu kita lakukan. Disinilah kesalahan yang paling basic terjadi. Saya adalah reviewer di jurnal Q1 gitu ya. Saya sering banget diminta untuk mereview manuskrip-manuskrip yang menggunakan metode systematic literature review. Tahu nggak basic basic weakness atau basic mistake dari penelitian systematic literature review? Kelemahan yang paling mendasar adalah yang sering saya lihat gitu ya di jurnal Q3, Q4 atau bahkan Sinta. Ketika kita menggunakan metode systematic literature review, ketika kita mengumpulkan artikel jurnal ini, yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan seluruh artikel jurnal yang ada, kemudian kita analisa, oh ternyata peneliti A berbicara soal ini, peneliti B berbicara soal ini, peneliti C berbicara soal ini, and that's it, hanya itu, gitu ya. Atau ada lagi kesalahan yang kedua, tidak hanya menjelaskan atau mendeskripsikan temuan dari setiap penelitian yang ada, tetapi kemudian kita juga melihat pola. Misalnya, oh ternyata dari 200 artikel jurnal yang saya kumpulkan, 170 artikel jurnal menggunakan metodologi kuantitatif. Hanya 30 artikel jurnal yang menggunakan metodologi kualitatif, begitu. Artinya di dalam studi ini metodologi kuantitatif masih sangat mendominasi, begitu ya. Nah, itu adalah menemukan pola-pola. Kita berusaha untuk mengeksplorasi pola-pola. Nah, itu adalah kesalahan besar. Jadi 2 kesalahan umum yang saya lihat di manuskrip atau di artikel jurnal yang berusaha menggunakan metode systematic literature review adalah A. Hanya mendeskripsikan temuan dari setiap penelitian yang ada, atau B. Hanya melihat atau mengeksplorasi pola-pola yang terlihat ketika kita mengumpulkan seluruh karya ilmiah. Mengapa salah? Karena esensi dari systematic literature review sendiri itu ada di poin yang ketiga, critically analyzing the development of knowledge, begitu. Jadi tidak hanya mengumpulkan seluruh artikel jurnal, mendeskripsikan temuan dari setiap artikel jurnal apa saja, lalu kita mengobservasi pola-pola yang muncul apa saja, begitu ya. Tetapi yang paling penting adalah kita perlu secara kritis menganalisis
bagaimana diskusi akademik, bagaimana body of knowledge di dalam topik ini berevolusi, bagaimana body of knowledge ini bisa berkembang. Dan yang paling penting adalah ketika kita menemukan pola-pola yang tadi saya sampaikan. Dari 200 artikel jurnal, 170 artikel jurnal menggunakan metodologi kuantitatif. Hanya 30 yang menggunakan metodologi kualitatif. Atau dari 200 artikel jurnal yang ada, 150 artikel jurnal mendiskusikan fenomena ini di wilayah negara maju atau Western countries gitu ya. Hanya 50 artikel jurnal yang mendiskusikan fenomena ini di negara berkembang, di developing countries gitu. Nah, kemudian alih-alih hanya mengobservasi apa saja pola yang muncul, kita punya tanggung jawab untuk bisa mencari tahu, untuk bisa menemukan alasan mengapa pola tersebut muncul. Mengapa ya paling banyak menggunakan metodologi kuantitatif ketimbang kualitatif? Alasannya apa? Mengapa ya paling banyak penelitian ini dilakukan di negara maju dan bukan negara berkembang? Alasannya apa ya? Kita wajib menemukan apa alasan di balik pola-pola ini. Tidak hanya sekedar mengamati pola-polanya apa saja, tapi wajib mencari tahu mengapa pola-pola ini muncul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu secara kritis mengetahui kalau pola ini muncul dengan cara yang demikian, lalu apa dampaknya pada perkembangan diskusi akademik, pada perkembangan body of knowledge di dalam topik ini. Kalau fenomena ini paling banyak didiskusikan di negara maju, lalu apa dampaknya pada perkembangan ilmu pengetahuan di topik ini? Kalau hanya sedikit diskusi yang kemudian mengkaji fenomena ini di negara berkembang. Gitu. Jadi kita itu mengkritisi bagaimana pola-pola yang ada punya dampak pada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, disitulah esensi dari systematic literature review. Nah, disitulah kesalahan yang paling banyak dilakukan. Yang poin 3 hampir tidak dilakukan. Padahal poin 3 menjadi penting sekali. Lalu, tujuannya apa sih Mbak Indri kita melakukan systematic literature review? Membaca 200 artikel jurnal itu tidak mudah. Yes, of course. It is not an easy task gitu ya. Lalu tujuannya apa? Kita membaca sedemikian banyak begitu. Apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak nggak bisa bahasa Inggris atau punya kelemahan di bahasa Inggris. Membaca tulisan berbahasa Inggris itu kan pasti menjadi tantangan tersendiri ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk memberikan review mengenai suatu topik dan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di dalam topik tersebut secara concise dan komprehensif kepada para pembaca kita gitu. Jadi kita bertujuan memudahkan para peneliti di luar sana yang juga punya ketertarikan pada topik atau fenomena yang sama. Jadi alih-alih si para peneliti, para mahasiswa di luar sana membaca 200 artikel jurnal, ya sudahlah kita berkorban membaca 200 artikel jurnal. Kita coba berikan bagaimana perkembangan diskusi akademiknya, apa saja pola yang muncul, begitu ya, apa saja celah penelitiannya, kemudian kita sajikan itu kepada pembaca kita. Tanpa mereka perlu repot-repot membaca 200 jurnal seperti yang kita lakukan, begitu.